Kami dari kelompok 12 profesi kependidikan akan menjelaskan mengenai peranan guru, tugas pokok guru, fungsi guru, serta tugas kepala sekolah. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Maria Mursidah, NPM 222-030-2050. Perkenalkan, nama saya Syarnika Kurniarin dengan NPM 2220302051. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riki Zulkarnain dengan NPM 2057. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai DP3 atau Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan SPK, yaitu Sasaran Kinerja Pegawai. DP3 atau Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai merupakan proses kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi tingkat pelaksanaan pekerjaan atau untuk pekerja performance appraisal seorang pegawai. Di lingkungan pegawai negeri sipil dikenal dengan DP3 atau Daftar Pelaksanaan Pekerjaan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979. Pada kenyataannya, DP3 semakin kehilangan substansinya dan hanya untuk formalitas saja sehingga digantikan oleh SPK atau Sasaran Kinerja Pegawai. Melalui metode SKP, penilaian prestasi kerja PNS secara sistemik menggabungkan antara penilaian sasaran kinerja PNS dengan penilaian perilaku kerja. Penilaian prestasi kerja terdiri dari dua unsur, yaitu SKP dan perilaku kerja, dengan bobot penilaian unsur SKP sebesar 60% dan perilaku kerja sebesar 40%. Secara sederhana, SKP merupakan kontrak tertulis antara seorang pegawai dengan atasannya terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan selama 1 tahun, ditandatangani bulan Januari tahun berjalan, dan akan menjadi bahan evaluasi di bulan Desember di akhir tahun. SKP diwajibkan mulai tahun 2014 yang disusun secara berjenjang mulai dari pejabat eselon 1 atau yang tertinggi di setiap satuan kerja, lalu menurun kepada pejabat di bawahnya hingga kepada para staf, baik fungsional tertentu maupun fungsional umum. Bahan rujukan penyusunan SKP adalah rencana kerja tahunan instansi, program kerja pimpinan, Pokdipa, dan bahan-bahan yang tersedia dan terkait di satuan kerja yang bersangkutan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peranan guru. Perkembangan baru terhadap pandangan belajar mengajar membawa konsekuensi kepada guru untuk meningkatkan peranan dan kompetisinya. Karena pada dasarnya proses belajar mengajar dan hasil belajar peserta didik sebagian besar ditentukan oleh peran dan kompetensi guru. Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan akan lebih mampu mengelola kelasnya sehingga hasil belajar peserta didik berada pada tingkatan yang optimal. Selanjutnya, peranan guru ada 12 poin. Yang pertama, guru sebagai organisator. Di sini, guru berperan untuk menciptakan proses edukatif yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara formal maupun secara moral. Yang kedua, guru sebagai demonstrator. Sebagai demonstrator dan pengajar, guru hendaknya senantiasa menguasai bahan atau materi pembelajaran yang akan diajarkan, serta senantiasa mengembangkan dan meningkatkan kemampuan yang dimilikinya. Yang ketiga, guru sebagai pengelola kelas. Guru dalam peranannya sebagai pengelola kelas hendaknya mampu mengelola kelas sebagai lingkungan belajar serta mengorganisasikan lingkungan sekolah. Lingkungan ini diatur dan diawasi agar kegiatan-kegiatan belajar terarah pada tujuan-tujuan pendidikan. Yang selanjutnya adalah yang keempat, guru sebagai fasilitator. Di sini, guru memberikan fasilitas kemudahan dan dalam proses belajar dan mengajar. Yang kelima, guru sebagai mediator. Guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup mengenai pendidikan karena media pendidikan merupakan alat komunikasi untuk lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. Yang selanjutnya adalah yang keenam, guru sebagai motivator. Sebagai motivator, guru hendaknya dapat mendorong anak didik agar semangat dan aktif dalam belajar. Yang ketujuh, guru sebagai inspirator. Sebagai inspirator, guru harus memberikan inspirasi bagi kemajuan belajar peserta didik. Soalan belajar adalah masalah utama peserta didik. Guru harus dapat memberikan petunjuk bagaimana cara belajar yang baik. Yang kedelapan, guru sebagai klimator. Sebagai klimator, guru berperan untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif dan menyenangkan.
Yang kesembilan, guru sebagai informator. Sebagai informator, guru harus bisa menjadi sumber informasi kegiatan akademik maupun umum. Yang ke-10, guru sebagai inisiator. Sebagai inisiator, guru harus dapat menjadi pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran. Dan yang ke-11, guru sebagai kulminator. Sebagai kulminator, guru adalah orang yang mengarahkan proses belajar secara bertahap dari awal hingga akhir. Dengan rancangannya, peserta didik akan melewati tahap kulminasi, suatu tahap yang memungkinkan setiap peserta didik bisa mengetahui kemajuan belajarnya. Yang terakhir yaitu yang ke-12, guru sebagai evaluator. Setiap jenis pendidikan atau bentuk pendidikan pada waktu tertentu selama satu periode pendidikan, guru selalu mengadakan evaluasi atau penilaian terhadap hasil yang dicapai, baik oleh pihak terdidik maupun oleh pendidik. Selanjutnya, guru memiliki tugas umum dan tugas khusus. Yang pertama adalah tugas umum guru. Tugas guru secara umum adalah mendidik dalam operasionalisasinya. Mendidik adalah rangkaian proses mengajar, memberikan dorongan, menguji, menghukum, membentuk contoh, dan membiasakan. Sedangkan tugas khusus guru yang pertama sebagai pengajar. Sebagai pengajar atau instruksional, guru bertugas merencanakan program pengajaran, melaksanakan program yang telah disusun, dan melaksanakan penilaian setelah program itu dilaksanakan. Yang kedua, sebagai pendidik atau edukator, guru bertugas mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan yang berkepribadian sempurna. Yang ketiga, guru sebagai pemimpin. Guru bertugas memimpin dan mengendalikan diri sendiri, peserta didik, dan masyarakat yang terkait menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, partisipasi program yang dilakukan. Selanjutnya adalah fungsi guru. Sebagai manajer, guru mempunyai beberapa fungsi umum yang harus dilakukan agar mampu melaksanakan peran sebagai pengelola pembelajaran dengan baik. Sanjaya 2008-24 menyebutkan fungsi-fungsi guru secara umum antara lain yaitu yang pertama, merencanakan tugas belajar. Yang kedua, mengorganisasikan berbagai sumber belajar untuk mewujudkan tujuan belajar. Yang ketiga, memimpin yang meliputi memberi motivasi, mendorong, dan memberikan stimulus pada siswa. Dan yang terakhir, mengawasi segala sesuatu apakah sudah berfungsi sebagaimana mestinya atau belum dalam rangka pencapaian tujuan. Di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu tugas kepala sekolah. Tugas kepala sekolah ada 4. Yang satu, menyusun program kerja, yaitu merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan visi dan misi sekolah, merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan tujuan sekolah, membuat rencana kerja atau RKS, dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS, serta membuat rencana program induksi. Tugas kepala sekolah yang lain adalah melaksanakan rencana kerja, yaitu menyusun pedoman kerja, menyusun struktur organisasi sekolah, menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan sekolah per semester dan per tahunnya. Lalu ada menyusun pengelolaan kesiswaan yang meliputi melaksanakan penerimaan peserta didik baru, memberikan layanan konseling kepada peserta didik, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler untuk para peserta didik, menyusun K13, kalender pendidikan dan kegiatan pembelajaran, serta mengelola pendidik dan tenaga kependidikan. Lalu ada pelaksanaan rencana kerja lagi, yaitu mengelola sarana prasarana, membimbing guru pemula, mengelola keuangan pembiayaan, mengelola budaya dan lingkungan sekolah, memberdayakan peran serta masyarakat dan kemitraan sekolah, melaksanakan program induksi, serta tugas kepala sekolah yang terakhir dari materi kami adalah supervisi dan evaluasi, yaitu yang terdiri dari 1. Menyusun program supervise, yang kedua melaksanakan program supervise, yang ketiga melaksanakan evaluasi diri sekolah atau EDS, yang keempat melaksanakan evaluasi dan pengembangan K13, yang kelima ada mengevaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan, dan yang terakhir menyiapkan kelengkapan akreditasi sekolah. Baik, sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya dalam
perkataan maupun gerak-gerik saya maupun dari pengucapan saya yang masih kurang bagus, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.